Tim perkasa di klasemen pertama. Ingat, facing the giant dengan mentality bisa membuahkan hasil. Ini bukti kalau dua match kita di duanya adalah game 3 Israel. Oke, sabar. Aku mau coba ambil storyline yang menarik dari akhir minggu yang kedua dulu nih. Oke. Di awal minggu yang ketiga lebih tepatnya, atau di akhir minggu yang kedua. Itu kebetulan Rebellion dan EVOS Glory belum pecah telur. Oke. EVOS Glory akhirnya pecah telur melawan Alter Ego. Rebellion banyak yang menggadang-gadang akan pecah telur ketika melawan Alter Ego, tapi ternyata skornya 2-1 untuk Alter Ego. Dan sekarang mereka berada dalam keadaan match point yang memungkinkan sekali bagi mereka untuk sekali lagi punya kesempatan memecahkan telur untuk pertama kalinya. Bahkan gak cuma melawan tim Alter Ego, tapi melawan langsung pemuncak klasmen dari regular season sampai minggu ketiga kemarin. Tapi gue lihat dari draftnya, gue suka sih dari Rebellion karena dia lihat hero yang efektif banget di game kedua tadi, dan dia nggak mau sampai masuk ke dalam fase banning, dia ambil langsung tapi Roger muncul akhirnya. Wow, tapi ini kayaknya Roger yang menjadi sebuah pelajaran penting ya, karena melihat bahwa Harit sepertinya bukan menjadi jawaban walaupun di MPLPH bener-bener jadi priority. Lagi-lagi setiap region pasti punya metanya masing-masing, setiap region pasti punya opsi prioritinya masing-masing. Dan lihat, ketika udah menuju ke arah saksi, ini adalah penentuan untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi dengan pick ke arah Harit yang ketiga ini masih oke, karena mereka bisa menutup ke arah Lunok. Itu dia, menutup ke arah Lunok, apalagi berada di second pick, draft pick, yang dari tadi sempat kita pertanyakan akhirnya menemukan titik terang bagi Coach Far dan Rebellion. Mereka akan sangat kuat sekali, terutama ketika Haritnya nanti akan bebas tanpa ada gangguan sama sekali. Iya sih, Lunox doang paling ya salah satu hero yang enak lah bisa dibilang match up sama Harit. Kalau dilawan sama Marksman, iya jatuhnya bakal defensif juga ketika ketemu sama Harit. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga. Iya. Karena beberapa kasus juga ada yang sering kayak hero powernya Kari itu bakal langsung ngambil ke arah Kari. Dulu sering banget sama Liquid dari Kabuki. Dia mau lawan Harit, mau lawan apa dia Kari. Ya ditambah lagi buat sekarang kalau misalkan kita ngomongin Rogernya, kalau ditaruh di gold lane ini baru keputusan yang tepat nih. Kalau seandainya memang dari Eman itu butuh Thunderbelt-nya. Oke, tapi kalau di sisi selanjutnya kali ini kita juga masih belum tahu kalau misalnya akan ada di arah gold lane atau tidak untuk dari segi Rogernya. Iya sih, match up Harit sama match up Bennett. Kayaknya di jungle lebih oke gak sih, Be? Karena kalau enggak dia harus cari hero lain dengan match up Bennett, high mobility. Jujur buat gua agak susah, kecuali mereka mau Lancelot. Lancelot? Lancelot? Oh, berat gak sih? Tapi berat loh, Be. Tapi yang paling possible untuk hybrid build itu emang Lancelot sih buat sekarang. Dibandingkan hybrid di Assassin. Ya dibandingkan hybrid Lancelot, mending sekalian kayak Bane gitu dia main kalau mau. Oh, tapi Maksud Bane gua buat melawan ngejar Benedetta ya. gitu loh. Iya, masalahnya Bane lawan Benedetta kayak dia hero jalan kaki. Dia masih bakal kesulitan banget kalau terkena Electro Final Blow. Atau enggak mereka tetap pakai Roger, sampingnya adalah hero yang bisa mobilitas. Jangan sampai menurut aku kayak dipaksakan untuk junglernya bermain dengan Lancelot, yang akhirnya dia gak punya jiwa di arah mid gamenya. Moskov kah? Gak ada power di arah mid gamenya, late gamenya malah flop. Benedettanya enak banget, cuma bisa di catch up mirroring aja. Wah, tapi jadi kalau malah gak Moskov, berguna gitu loh. Kalau Moskov malah aku merasa landing jauhnya agak sedikit terancam juga loh. Benedetta lawan Itu yang Moskov gua bilang. itu bakal berat banget sih Makanya untuk better Eman. kasih Roger gold, dia ambil Assassin kembali. Nolan kah? Nolan. Atau Joy? Aku sih nggak terlalu suka Joy kalau lawan Harit ya, karena itu akan memudahkan Harit dengan Chrono Dash yang dia miliki. Karena target ke Joy akan sangat mudah sekali dan deliver damage-nya juga akan ngedeny shield dari Joy itu sendiri. Berarti balik ke Alpha dong? Boleh banget sih kalau ke Alpha. Atau dia punya jawaban lain, dan itu dia Kaja yang sempat kita sounding udah di game yang kedua beserta Beatrix agar memastikan kalau dia bisa menang melawan Harit di late gamenya nanti. Roger Aku lebih suka Roger jungler. Karena kalau misalnya dia paksakan pakai Lancelot, kasihan bro, berat mid game-nya, sumpah. Dan jangan lupa efek suppress dari Kaja ini nggak bisa didodge dengan an eye for eye. Tetap ketarik dan damage-nya tetap kena. Itu setelah patch terakhir an eye dirubah, itu nggak bisa nahan dari
Divine Judgment ataupun dari Bloodhunt. Iya, itu dia. Balik lagi suppress cuma ada hanya 2 lead. Kita akan coba lihat apakah Bigetron mampu membersihkan yang sudah menempel di game yang kedua. Apakah mereka malah kepleset dengan karena licinnya permainan dari Rebellion. Dan Tapi Aurora, super robot become a super trap. super robot. Super Apakah- Robot Supriyadi. Wow, Beda ya? bukan beda. Beda. Tapi ngomong-ngomong super team, apakah memang facing the Giant hanya butuh mentality? Karena terbukti tadi Dewa di match yang pertama melawan Fnatic Onyx mereka gak gentar sama sekali. Di match yang kedua Rebellion juga menunjukkan bahwa mereka masih percaya diri dengan draft yang hampir serupa seperti di game yang kedua ketika mereka mencuri poin melawan The Alpha. Yes, tapi berbeda dari pihak Bigetronnya, Be. Apakah mereka berhasil reset? Apakah masih overconfidence? Kita akan lihat dan kita akan buktikan semuanya di game yang ketiga. Game ketiga milik siapapun. Game ketiga apapun bisa terjadi. Karena ini dia MPL Indonesia Season 14. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match up antara Batrix dan juga Harit. Gua lumayan bilang not bad sih. Daripada dia carry yang range-nya nggak sejauh dari Batrix. Di kondisi yang agak under pun masih ada Renner untuk menangin dari range-nya. Ya dan di late gamenya kita harus tahu bahwa memang Nibiru akan menjadi jawaban dari Harit. Even Harit punya shield. Dia akan cepat hilang shieldnya ketika berhadapan dengan Nibiru dari Beatrix. Oke, apalagi dekat aja nih, Be. Ini combo seperti orang yang duduk di kursi sebelah kiri. KB, Kaja Beatrix. Saja Beatrix ya ditarik dengan Divine Judgment lalu dilemparkan dengan dari Bennett Rage. Itu 2000 damage fix masuk pasti. Minimal. Minimal banget itu. Belum ditembak ini ya, di biru. Tapi lihat Super Ken. Dapat tuh. Kayaknya dia agak cukup lebih agresif dibandingkan game sebelum ini. Mungkin dia agak sedikit mengamuk juga ya nampaknya ya. Ketika di game sebelum ini, kalau bisa kita lihat, Super Ken itu lugu banget loh, nggak berdaya. Fear of Alpha-nya untuk defensif, kabur, udah itu doang. Iya, ya, charge-nya nggak ada yang bener-bener ofensif ya, hanya untuk defensif saja. Tapi untuk sekarang karena ada Trill juga terbantu banget untuk Super Ken melakukan farm dengan cepat. Sementara malah Ryota nih, dia lumayan terancam. Tidak mendapatkan level yang keempat. Untungnya masih ada satu monster jungle yang tersisa sehingga dia bisa mendapatkan Electro Final Blow. Tipikal dari Axwin. Talent keduanya rata-rata Wilderness Blessing nggak? Pakai Tigreal pun gitu tadi. Pasti rotasi yang dicari. Karena mungkin dia ingin bermain di area river untuk menguasai juga penguasaan mapnya. Karena area bush adalah kunci untuk Jawhead. Oke, kita lihat itu Eman dengan tembakan dari di birunya. Dikejar. Berhasil membuat Matt agak sedikit kepusingan. Tapi para pasukan dari tim Bigetron mereka sudah mengungguli dari segi gold. Nggak terlalu banyak, berarti tandanya ada 2 laning yang menang kali ini. Oke, lumayan banget ya untuk awal. Tapi lihat dari Turtle, gangguan dari Ki. Ini bahaya banget sampai bikin Ryotanya setengah darah loh. Iyalah, apalagi Benedetta, damage. Aduh, itu kan pasti menjadi hero yang sangat lembut. Tapi Ryota ingat, dia punya Alexa Final Blow kalau mau masuk. Dia punya juga Knife for Knight dan Super Ken. Dipaksa dengan Flicker Resurrection. Bisa untuk dapatkan satu tapi ejector dan Retribution dan poin. Berhasil mendapatkan first blood namun terlepas kemudian tim Rebellion mengamuk. Lihat dengan tanduknya yang terlalu tajam di sana. Mencoba menukar dengan 1 point kill. Dan akhirnya berhasil. Moreno is coming. Ki masih coba kabur dari satu Ryota. Dan lihat Retribution dan pause. Nampaknya ada sedikit pause. Dan lihat kondisi Super Ken sampai di-flickerin. Dan itu tugas Kars yang selalu dia lakukan. Dalam kondisi apapun dia menjalankan job desk dengan baik dan benar. Iya, pemegang Retribution memang harus di zoning oleh XP Laner dan Roamer. Itu akan memudahkan pengguna Retribution di tim kita untuk mendapatkan Retribution Barrel. Ternyata di game kali ini, melihat terutama di game yang ketiga di objektif barusan. Itu adalah lontaran ejector yang manis juga ketika Electro Final Blow-nya sempat connecting ke area Turtle. Langsung instant kill juga dan terbukti memang angka dari level hanyalah sekedar angka yang memang bisa dikontes. Ryota bener-bener punya mentality tersebut. Ya ditambah lagi kita lagi technical break. Ya kan, kalian bisa technical break. Jangan bete karena break dengan Campina. Mantap ya, es krim kesukaan gue nih sekarang nih. Yo, Parah. Unlimited stock di belakang itu. Wah, tapi kita akan ngelihat juga nih dari highlightnya untuk Turtle Fight tadi. Iya. Pas banget Rogernya lompat, Be. Bener. Langsung dilompatin balik. Langsung di follow up intinya ya. Apalagi ini bener-bener kayak
langsung level 4 juga dari X-Win-nya sehingga dia punya Unstoppable Charge juga. Ini sangat wajar untuk sedikit nge-buying time agar nanti dia masih bisa untuk ngebalikin keadaan. Tapi dengan adanya objektif pertukaran barusan, aku yakin kalau memang di-convert semuanya Rebellion udah pasti akan lebih untung. Karena mau gimana pun itu adalah poin kill yang mahal, pemegang Retribution. Killnya Walaupun tadi Super Ken dapetin level 5 duluan, tapi lagi-lagi karena malahan dia dapetin level yang lebih tinggi, bonusnya tuh di situ, dia nge-stop farming dari Roger. Iya, pertama di stop, Retribution didapetin. Habis itu kondisinya Super Ken-nya dibunuh. Dan pertukarannya tidak ada terhadap seorang Ryota. Jadi Ryota masih punya space untuk bisa farming di tempat yang lain. Detikan udah mulai bergerak. Detikan udah mulai bergerak yang tandanya kita akan menyaksikan. Apakah coba trial dari Pulse ini udah selesai? Karena sebentar lagi para pasukan dari Bigetron Alpha dan Rebellion benar-benar hanya punya satu kesempatan. So, ini dia. Let's go. Menuju ke lead of down. Langsung kembali. Tapi di meta sekarang memang bener berarti ya. Setup dari Turtle yang nge-contest itu yang akan lebih enak daripada yang nge-setup. Karena dia nggak perlu repot-repot kan untuk mungkin megangin, nge-zoning dan segala macamnya. Sehingga mau nggak mau retake adalah tempat yang tepat untuk bisa memaksimalkan bagaimana pundi-pundi objektif. Apalagi untuk sekarang yang bisa nge-zoning. Itu lumayan banyak loh, ada Teris lah. Even dengan Flicker. Oke, gagal. Masih terlalu jauh. Tapi Emang Venom dikeluarkan oleh sosok Blue. Coba menghentikan pergerakan dari sosok tim Bigetron. Terlalu banyak source skill yang keluar. Nampaknya gagal kali ini. Super Key harus lebih aware. Harus lebih tahu mana target utama mereka. Karena kondisi yang terlalu banyak keluar skillnya menandakan Turtle kemungkinan besar ada di tangan dari Rebellion. Mahal banget sih. Mahal. Gak ada flicker dari satu-satunya pick over yang dimiliki sama Bigetron juga mengandalkan dari Super Loop. Mungkin bisa jadi satu-satunya jawaban untuk mereka. Ya apalagi buat sekarang setupnya Turtle-nya akan coba untuk di secure dulu dan Skypiercer Eman langsung. First item. Nah makanya tadi mungkin kalau misalkan kena Divine Judgment-nya akan lebih cepat sepertinya untuk mendapatkan bagaimana Skypiercer. Oke, check down ke lepas bercamp di bilang bersama. Dengan adanya Eman menyelamatkan dan Alex tempat belumnya miss. Lakukan pembelak keluar tapi lihat dia terperangkap di rumah sana. T-Fight terlalu besar. Aurora mencoba untuk menghentikan sedikit pergerakannya. Tapi free hit dari seorang Eman. Skypiercer yang menyala. 2 poin kill didapatkan dan 2 poin kill yang membuat Skypiercer Eman akan lebih tajam nantinya dan spray down gagal. Red menjadi start point. Mid masih mau lebih dan Super Loop gagal dimakan, bahkan outplay di tangan Eman. Iya ya, bait yang cukup baik dari Super Look yang darahnya udah langsung hilang. Gila. Tiba-tiba bisa mancing sampai range dari Ki dapet. Lihat dong Skypiercer-nya nyala, bos. 3 stack ya, 30 stack. 3 stack. Ini 3% lethality evac. Ditambah dengan 4% dari awal, tapi Eman dalam ancaman. Eman dalam ancaman, dilempar begitu saja. Lihat fokus Eman, dia tahu dia nggak harus flicker karena shutdown sudah dapatkan. Tandanya berkurang kali ini untuk Skypiercer yang dimiliki. Yes, hilang 30% ya. Ya. It's okay, Beatrix akan tetap jadi Beatrix sih menurut gua. Dengan burst damage-nya itu ya tambahan aja hitungannya kan. Dari persenan HP Skypiercer-nya. Tapi yang jadi masalah mungkin gue ngeliat dari beberapa setup yang kurang matang lagi dari Bigetron. Lagi-lagi ya di Selalu objektif show terutama. banget, Be. Iya di objektifnya yang paling penting sebenarnya. Apalagi sekarang matnya ready lagi nih. Magic Shush, dia juga punya satu buah Stardom Set. Tilting, Super Ken akan kita temukan nanti ketika terdengar dari mic check karena emang Super Ken berada dalam keadaan loose condition. Dua kali tumbar soalnya. Dia butuh gak cuma kata fokus sih seperti yang tadi Lim bilang, tapi aku lebih setuju sabar. Judgment menunjukkan pelan Super Escape dapatkan berhasil mendapatkan X-Win spray down. Tembakan peringatan jangan pernah ambil lagi tim kami karena lihat 2 point kill yang sangat berarti sebelum ini sudah dimainkan. Dengan Alpha Mana clear of ini don't run walking, tapi kali ini berubah jadi don't run bull. Wow, masalahnya itu instan banget loh. Literally instan, gak nafas sama sekali, bahkan gak sempat eye for eye. Iya, kayaknya lagi-lagi ya pemilihan untuk dia bermain dengan pasif terlebih dahulu itu adalah sebuah mistake. Dan kita tahu sendiri, kalau melawan 3-4 pemain, alangkah baiknya Ryota memang memicu untuk an eye for an eye terlebih dahulu. Dibandingkan dengan dia memicu untuk tim fight. X-Win terperangkap kembali, Amel Fender dikeluarkan, down run Blue Bull. Kali ini tapi nampaknya Ren Rapati dari Eman masih terlalu jauh. Bukan down run walking, down run Blue Bull. Kalau yang tadi Don Run Ryota, yang ditangkap Ryota soalnya kan. Kan Blue Bull. Benar, dan akhirnya setup kembali dilakukan.
Dan ini yang dari tadi menjadi masalah B. Ya tapi nggak masalah nggak sih? Kayak Bigetron udah berkali-kali ngelakuin setup tapi di take over terus. Dan itu dia retributionnya dari Super Ken. Dia gak mau berhasil mendapatkan dan untuk seorang Ryosa. Dengan adanya suppress dari seorang KYY membalikan kembali ke ada Bang X-Win. Immortality gak akan ada nyawa untuk seorang Cowhead. Dan 2 point kill. Eman dikasih makan banyak banget. Ini dia, Fat Eman. Wah, Eman udah marah-marah nih ya. Beda sama game pertama di mana Eman cuma bisa Eman marah-marah. farming. Dan sekarang mereka langsung nunjukin taring dari robotnya yang kelihatan banget tajam. Gak ada immortal untuk X-Win. Ya, Terpegang. sistem dari robot yang sudah di patch lagi nih. Terutama ketika ngomongin early game. Dimana Eman lihat damage-nya. Renner Rapati yang tidak berhasil mendapatkan point kill. Tapi Renner Rapati from Eman. Ya tapi semakin lama stack dari Skypiercer-nya makin tinggi itu akan makin mudah loh. Untuk one shot dengan Renner Rapati. Iya, hilang seperempat HP aja sekali tembak Rainer Rapati. Kayaknya tumbang di kolom map. Ya buat sekarang harusnya ini akan menjadi momentum bagi Bigetron Alpha. Unggul 4000 gold. Mereka tinggal mencari di mana mereka bisa menjalankan pick off-nya. Apalagi sekarang Key ready dengan Flicker Divine Judgment. Satu kali tarikan bisa menghilangkan member dari Rebellion. Itu dia dengan adanya card flicker for defensive. Tandanya nanti tidak akan ada tapi lihat Superlook masuk terlalu dalam momentum. Play straight down. Tembakan peringatan dari seorang Eman berhasil membalikan kembali keadaan. Superlook, what the moment from Superlook. Counter setup dari Superlook tadi yang menghasilkan 2 point kill. Cukup manis dan ngebuka lagi sekarang inner turret tanpa Lord bahkan. Oh no way Superlook. Itu adalah tindakan pura-pura terperangkap tapi ternyata dia menimbulkan hasil yang maksimal. Pura-pura gaming. Wah, satu pura-pura yang pernah terjadi. X-Win. Oh, headshot. X-Win. Masalahnya dia berada tepat di depan dari Nightmare Spawn. Dan kita tahu Nightmare Spawn itu akan memberikan informasi bagi Eman. Tambah lagi 1 stack dari Skypiercer. 1% threshold HP yang membuat nantinya Skypiercer ini makin lebih mengerikan di mid game. Wah, ini Bigetron is back sih dengan temponya mereka. Beberapa kali kesalahan dari setup 2 turtle awal dibayar lunas. Early mid-nya emang gak bagus tapi mid lane. Lihat mata di KYY, man! Hilang instan penetrate. Hujan roket yang diberikan seorang Eman yang terbantai di game yang kedua. Ternyata mereka mengamuk nampaknya. Wah, ini harus cepat banget resetnya. Kembali ke job desk masing-masing. Ryota udah terlihat langsung kontrol dari satu buah laning jauh di bagian bawah. Defensif dan winning condition dari Rebellion sendiri terbuka dari split push juga ya. Ya, Oke. split push adalah salah satu tempat ya untuk nanti teman-teman dari Rebellion bisa menjawab hal tersebut. Tapi ini emang nggak diduga-duga sih. Bener-bener the real pria misterius ya. Ke pick off ke depan tapi dibalikin dengan adanya satu ammo Vandal Flicker. Pria yang sulit ditebak. T-Fight. Ada T-Fight terlebih dahulu. Nampaknya dengan adanya Superlook nggak ada, hilang. Summon Force tapi Superlook hilang begitu saja. Damage yang tidak kita lihat. Sedikit ada replay. Renner Rapati from Eman! What the Renner Rapati from Eman berhasil mendapatkan 1 point kill dan Swallow. Gak ada jawaban untuk high ground defender. Tapi lihat di bottom lane. Mereka sedikit terhambat dengan ada minion dan sangat slow push untuk Bigetron Alpha. Wah, metode yang berjalan dengan baik. Slow push dari Lordnya. Ngeproduksi super minion terus-menerus dan mid yang akan dipaksa. Sekaligus nungguin super look-nya untuk kembali lagi karena T-Fight 4 lawan 4 kali ini. Oh, damage terlalu sakit. Oh, Renner Rapati from Eman. Again di depan muka meledak. Langsung dengan Lordnya masih seger bahkan. Tapi Bigetron lihat tabrak. mata di KYY di depan sana. Menjadi pilihan utama. Damage sekarang seorang Swallow. Masih ada pasif. Tapi lihat Aleta Pana belum mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Lord. Tapi nampaknya dari Eman terlalu kuat dan wipe out. Sang raksasa masih terlalu kuat. Bertengger di top klasemen. Pembalasan dendam dari sang robot merah dengan game time yang cukup cepat. Paham yang langsung diangkat oleh Super Ken. 11 menit saja waktu yang mereka butuhkan untuk menumbangkan sang banteng biru. Dan mereka paham betul bahwa memang sang banteng biru tidak boleh diremehkan. Permainan agresif mereka yang mulai menabrak, mulai menyeruduk, dan bahkan mulai membuat Bigetron kehilangan momentum di game yang kedua tapi dibalikan secara instan di game yang ketiga. 14 kill in total dari Eman. Benar-benar membuat Bigetron Alpha mendominasi di game yang ketiga kali. Divine Judgment yang sempat kita perbincangkan dan itu dia Kalau di game tembakan dari jauh. dan Renner
Apathy from Eman menutup hari yang pertama di minggu yang keempat. Tembakan di depan kepala, headshot dan meledak. Tapi kali ini Profesor KB dan juga Lim, kita benar-benar sangat mengerikan melihat mereka mengamuk. Dan ini dia. Ini matang banget sih untuk endgame ya. Kayak Karsnya dimakan dulu, dipancing setidaknya ngeluarin flicker. Dan pilihan Kars adalah nggak pakai flickernya. Iya. Mungkin untuk menggunakan penalty zone flicker ya. Ketika momentumnya tepat karena itu akan menciptakan combo yang mengerikan apalagi bersama dengan Alekto final blow tapi tidak tercipta ternyata. Iya kan, susah banget geraknya. Dan ya langsung clear banget. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal lihat Bude Clara Boxer. Silakan. Paham. Paham. Apa yang harus kita pahami dari game tadi dan match tadi? Cuma ada satu kata yang bisa menjelaskan match tadi. Paham. Paham semuanya? Paham. Jujur, Budi agak bingung ya di sini. Tapi oke. Coba dong kasih kita paham dong. Kok BTR kuat banget? Paham. 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 Iya. Oke, ya jelasin dong biar kita lebih paham lagi nih. Tadi menang tapi 2-1. Apa yang membuat kalian kesulitan di game kedua? Lunox King Matt. Lunox dari King Matt. Respect. Respect. Sehingga nggak nomor, jangan kasih Lunox berarti nih. Notes. Iya, jangan. Kita paham. Lunox King Matt, paham. Intinya paham. Kita paham. Kita paham. Tapi mungkin yang paling paham Eman ya. Eman kurang paham kayak makanya kalah. Ngomong. Eman. How do you see the Lunox from Matt? Jago banget. Jago banget. Namun ini kayak, I know what happened. What happened on the second game? It's one-sided game. Karena si Matt pakai Lunox. Jago. Oh, Beneran jago dia. Nox. jadi dari Lunox-nya ini. Iya. Okay, lalu what did you do guys for the third match? The last game. How you guys bounce back? What you guys notes? Kita kasih mereka Harit. So, karena gua udah bosan pakai Harit. So you request Beatrix. I don't want Yeah. Harriet. Are you happy with your Beatrix today? Dikit. Why dikit? Nggak jago Patrick. Nggak jago guys, nggak apa-apa. Kita masih nunggu, tapi benar banget kayak Hengki hari ini kamu melawan mantanmu juga. Kamu kembali dan kamu harus melawan mantanmu hari ini. Matt, di tim Rebellion hari ini nyaris saja kalian mendapatkan kekalahan. Dan pada akhirnya Rebellion lah yang gagal untuk memecahkan dari lustrik mereka. Bagaimana sih kamu menghadapi match hari ini? Seru sih karena game 2 kita dikasih paham kan, jadinya game 3 kita mencoba buat improve lah, buat menangin game 3. Oke, dan kalau kemenangan game ketiga itu kamu main mata sama Luke. Bagaimana tadi itu game ketiga? Apa yang kalian rencanakan di game ketiga? Katanya Hengki kena mental sama X-Win. Oh, Grogi dia Bude. benar juga. Dia grogi lawan X-Win katanya. Nervous. Nervous, tapi Nervous. X-Win dia kan memang player baru. Kenapa tuh sampai nervous, gemetar, keringat dingin gitu hari ini Ki? Karena dia jago, jadinya aku nervous aja. Wow, apakah dia berbeda dari rom-rom yang lain? Berbeda sih, sering-seringin aja. Kasih jam terbang buat X-Win. Wow, menjadi notes tentunya ya. Jadi X-Win punya potensi menurut Ki. Punya potensi, gede potensinya. Gede potensinya. Tapi kamu hari ini langsung lawan X-Win bukan Audi. Apakah kamu menyadari bahwa wow ini akan lawannya X-Win bukan Audi?
Nggak tahu sih siapa aja yang main, kita ready maksudnya. Ready untuk semuanya. Namun Luke, bagaimana Luke? Hari ini kayaknya up and down, up and down. Luke sendiri gimana? Nikmatin aja sih proses. Nikmatin proses. Hari ini mulus untuk Luke? Mulus. Mulus, tapi besok banget nih akan melawan Fnatic Onyx. Yang mana EXP lainnya juga berubah. Bagaimana kamu harus menghadapi Fnatic Onyx? XP lane-nya adik dia bude. XP lane-nya adik dia mirip nih. Mirip Albert juga berarti ya kamu. Bertiga. Tapi yes, bagaimana Luke? Jago Lawan sih, Dede? tadi aku nonton dia jago. Ya excited lah mau ketemu dia. Excited untuk ketemu dia. Ada gak sih yang kamu notes? Wah dia jago karena bisa bla 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 bla. Ada gak kayak gitu? Apa yang spesial? Jago aja sih kayaknya, nggak tahu. Main aman ya, bilang jago aja. Tapi untuk melawan Fnatic Onyx yang kali ini, apa kalian percaya diri? Percaya diri lah pasti. Percaya diri pastinya. Dan kalau ngebahas tentang Fnatic Onyx pasti Super Ken. Dikasih 2 langsung tuh. Super Ken, hari ini cukup mulus. Ada dukungan dari orang tua juga. Masih berada di pucuk. Untuk bertahan di pucuk. Dari Super Ken sendiri. Motivasi terbesarnya tuh datang dari mana Super Ken? Dari orang-orang terdekat sama terutamanya dari keluarga sama tim juga. Sama tim. Kalian apakah sepakat guys kita jangan sampai turun, kita ayo upper bracket gitu kah? Ya biar makin latihan terus makin jago terus. Latihan terus, jago terus, dan menunggu untuk minggu ini melawan Fnatic Onyx. Ini ada yang mau ngasih sesuatu nggak sih? Kasih satu kata gitu, Moreno. Buat besok, untuk Fnatic Onyx. Bigetron sudah paham. Good luck, have fun. Good luck, have fun. Bude bakal video dulu deh. Ayo sampein langsung, Bude mau kirimin langsung nih ke Fnatic Onyx ya. Ayo, Moreno, Good luck kasih. bang, good luck, have fun. Buat Onyx, buat Fnatic Onyx besok. Good luck and have fun. Itulah dia dari tim Bigetron Alpha. Kamu paham? Paham. Kamu paham? Paham. Yang paham-paham aja. YPPA. Iya, Yang paham-paham aja. Yang paham-paham aja. Ini Kido kan YP kan. Wah. Tapi tentunya kita bakal langsung lihat highlight terlebih dahulu. Gimana permainan dari Bigetron Alpha di game yang ketiga mengamuk. Mereka di game kedua diluluhlantahkan. Dan bahkan dari game ketiga lihat mereka nggak kasih nafas sama sekali. Di situ setelah Alex Vanable keluar dan keadaan Night for Night membuat para pasukan dari tim Rebellion porak-poranda. Padahal mereka butuh banget Night for Nine-nya buat ngebalikin. Ya. Tapi ternyata nggak sempat digunakan dan ini penculikan yang paling mengerikan sih. Dan baru notice pas benar-benar ketarik tadi bahwa memang Matt tidak menggunakan Purify, jadi sangat wajar kalau seandainya dia bakal mudah banget untuk ditarik dengan adanya I'm Offended. Tapi gue jujur kayak Purify nggak nolong juga nggak sih Be dari Emo Vended? Sebenarnya Karena, iya, karena lawannya reaksi Kaja. lu nggak keburu juga. Lawannya gitu loh. Kaja juga kan. Itu salah satunya. Dan gue suka banget ketika Eman sudah mainin Rainernya dengan stack yang banyak. Dan seperti biasa, MVP kita, kamera terakhir ada di Eman. MVP Player of the Match jatuh kepada Eman. First item Sky Piercer ya, ini jadi sebuah hal yang sangat-sangat baru dan bahkan memang pernah dibawakan sama Eman sebelumnya. Tapi kill sampai dengan 14 poin atau double digit kill. Ini menunjukkan bahwa memang Eman memanfaatkan sekali ya bagaimana kehadiran dari Sky Piercer. Tambah dengan item keduanya langsung ke Blade of Despair, Malefic Roar juga Husk Claw. Ngebuat dia makin susah untuk bisa di-engage. Terutama ketika Nibirunya udah ready di late game, makin lebih mudah untuk bisa maksimalin damage yang diberikan. Instant kill juga kayak sekejap mata aja. 2 kali Renner pasti musuh hilang. Iya. Kita akan recap lagi nih dari gerakan-gerakan Eman. Mungkin di awal nggak terlihat yang gimana-gimana ya. Bahkan setup-setup yang lebih baik ditunjukin sama Rebellion. Iya setup, lebih tepatnya counter setup sih. Kayak mereka yang start duluan untuk turtle-nya dari Bigetron, tapi selalu ada jawaban dari Rebellion. Mereka ingin ngerespon juga
dengan adanya gerakan dari Cars. Ini Cars beberapa kali mencuri perhatian kita dengan penalty zone-nya, targetingnya dia juga. Even kita sempat mungkin ada miss decision untuk ngelakuin open team fight-nya, tapi pada akhirnya beberapa divine judgment-nya cukup on point. Dan cukup menjadi jawaban juga ketika memang Ryota yang menjadi salah satu jawaban juga untuk bisa di-deliver damage secara maksimal. Dan selalu ya, combo KB ini ngeri banget sih Kaja Beatrix. Selalu pakai penetrate yang langsung masuk semua damage-nya. Iya, ditambah lagi dengan adanya Nibiru Passion. Yang memang even itu Swallow ya, punya pasif Pride of Ice, tapi akan langsung di-breaded dengan cepatnya. Dan itu yang membuat lagi-lagi damage dari Eman akan sangat maksimal. Ini momen yang sempat kita kecolongan, di mana Superlock yang menjadi korban, tapi ada pertukaran. Karena tenang, ada Renner yang dimainkan oleh Eman dan mengenai ke arah dari Swallow. Waduh, iya. Itu pas udah mau selamat, Emannya teriak kan? Emang iya. Emang iya. Iya. Tapi Salah teriakan dong. apa kira-kira yang dilontarkan oleh teman-teman dari Big Eternal Alpha? Ya, kalau seperti apa kata-katanya, itu akan nanti terjawab semua. Yang kita penasaran kan, karena semua itu sudah dirangkum dalam sebuah momen, golden moment, by UBS Gold, Pak Produser, mainkan. Gua OTW kan. Lagi kan. OTW gua. Nice kan. Ayo boy, mau fight. Oh ya, target Tigreal. Lihat. Lu ini boy. Geser dude. Fanny-nya Gua retri ya? lagi. Gua tahan skill 2 guys. Gua tahan skill 2. Valen. Kokop. Kan lu freeze kan? Iya, gua freeze. Lihat si gendut guys. Aman gua. BK. Gas. Target. Perang. Target Tigreal. Habis Tigreal Ruby. Gak kena ulti gua ya. Tigreal dulu ya. Nah, Nice Ruby one. flicker. Man, jangan Tarik. Ayo siap. Tarik. Gua OTW. Aduh. Udah. Flicker dia. Apa itu? Lihat si gendut guys. Lihat dulu boy. Aman, Dut. Serius. Boy. Thank you. Siapa nama kamu? Thank you. X-Win. Makasih X-Win. Makasih. Dua kata hari ini sepertinya ya. Makasih X-Win. Karena emang lontaran dari ejectornya yang membuat Big Eternal Alpha malah mendapatkan momentum tersebut, Lin. Iya kan? Dengan inisiasinya. Tapi gue nggak tahu kenapa sih. Penasaran aja sebenarnya, Be. Risetnya kayak gimana ya Bigetron? Game kedua dia, Iya. wah itu benar-benar underperform terparah Bigetron season ini sih. Soalnya game ketiganya langsung 11 menit loh. Dan itu keunggulan yang berlimpah banget. Apalagi dengan adanya pemilihan dari Roger Spurken yang memang tadi menuju ke Thunderbolt dan War Axe. Memang tujuannya adalah untuk bisa survive dalam jangka waktu yang lama. Tapi Moreno dia juga memilih ke arah dari Divine Glaive seperti biasa setelah adanya Glowing One. Jadi untuk langsung targeting dan zoning ke arah dari Mat dengan Harit itu possible banget. Tapi Skypiercer first item Beatrix, tolong mungkin boleh dicoba kalau kalian punya roamer kayak Kaja kali ya. Punya komboan. Dan Punya pastikan combo. kalian main party. Nah Jangan iya main sendiri. 5, Nasib jangan main saya sendiri. nih. Benar, Nasib saya temennya nanti. jangan sampai Saya juga ya sering. Beatrix, Skypiercer, tiba-tiba kalian gak ada Kaja, gak ada Franco, mau langsung Skypiercer aja saya. Kalau kata KB, dia tuh setiap lihat history gue ketawa atau gak ada apa. Oji kuat banget nih orang main sendiri kata dia gitu. Nah, dia tuh punya grup buat mabar gitu loh, kayak grup FPL gitu loh. Tapi nggak mau dia pakai gitu loh. Ya soalnya dia bukan rich guy, Be. Wah. Iya gak sih? Rich guy main UBS Gold. Karena Nah, dia sandbag, gue dia main sandbag. solo tuh jadi rich guy bos. Wey, bos. Carry bos. Wah ini Eman aja gak solo udah dapetin Skypiercer dengan stack banyak kayak tadi. Dia udah Setuju. carry juga soalnya kan. Iya dia tuh carry, dia rich guy juga, apalagi tambahan dari efek lethality ya yang memudahkan dia untuk bisa mendapatkan instant kill kepada teman-teman dari Rebellion. Tapi itu pun nggak bisa kita lewatkan kalau nggak ada key. Lagi-lagi sebagai best wingman, dia akan menjadi alasan kenapa sih Eman bisa dapetin double digit kill. Jawabannya adalah Divine Judgment aja dari key. Dan yang sebenarnya di game yang kedua itu jadi missing pieces. Iya kan? Gak ada komboannya. Sementara ini yang badannya bolong kena pelurunya Eman ada di X-Win. Item pertamanya immortal untuk defensifnya dan gue setuju banget. Ditarik aja, gak ada item apapun yang bisa bikin dia bertahan. Ya kecuali Dengan kolak banyak kayak gitu. kecuali immortality ya. Makanya sangat wajar dulu meta-metanya awal-awal kayak Kaja Kufra tuh first itemnya pasti menuju ke immortality. Iya dan kembali muncul ya untuk melawan efek suppress. Kecuali ada foto. Kalau ada foto mungkin gue ngerasa ya mungkin bisa dengan Flash of the Oasis. Yang dibantu lah. Masih ada nyamannya, masih ada yang bisa diselamatin lah ya. Benar, masih bisa tipis-tipis. Tapi kalau foto lagi-lagi sih, buat sekarang kan karena metanya roamer tank, kayaknya yang paling bisa menggunakannya cuma Minotaur Lolita aja sih. Motor, Lolita, Iya. terus